Pernah nggak sih kamu merasa semua orang terlihat punya arah, punya teman ngobrol, punya pegangan, sementara kamu cuma duduk sendiri, menatap langit-langit dan bertanya, apa aku memang diciptakan untuk hidup seperti ini? Di saat itulah muncul suara-suara halus di kepala. Kamu gagal, kamu aneh, kamu tidak cukup. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa keramaian itu tanda kesuksesan, dan kesendirian adalah kutukan. Tapi, bagaimana kalau semua itu salah? Bagaimana kalau justru momen kamu merasa paling sendiri adalah saat hidup sedang membukakan pintu menuju dirimu yang paling jujur? James Clear dalam Atomic Habits menjelaskan bahwa kebiasaan terbentuk dari pola yang berulang. Pemicu, keinginan, respons, dan hasil. Begitu juga dengan cara kita melihat kesendirian. Kita sudah terlalu sering diberi pemicu dari luar. Notifikasi, komentar orang, ekspektasi sosial, sehingga kesepian menjadi semacam alarm bahaya. Otak kita mencari respon cepat. Scroll media sosial, cari teman, atau menyibukkan diri. Tapi, semua itu hanya menunda. Kita tidak benar-benar menghadapi. Padahal, bisa jadi kesendirian itu bukan alarm, tapi panggilan. Coba bayangkan ulang, bagaimana jika kesendirian bukan pertanda kamu tersesat, tapi petunjuk bahwa kamu sedang memasuki wilayah paling suci dari perjalanan hidupmu. Sama seperti benih yang hanya bisa tumbuh jika terkubur dalam tanah sepi dan gelap. Kesendirian adalah ruang di mana identitas lama perlahan luruh dan jati diri yang baru mulai muncul ke permukaan. Saat kamu berani diam, kamu akan mendengar bukan suara dunia, tapi suara dirimu sendiri. Dan suara itulah yang bisa mengubah arah hidupmu selamanya. Saat kamu mulai mendengar suara dirimu sendiri, akan muncul godaan baru yang lebih halus, tapi berbahaya. Kebisingan sosial. Bukan teriakan, tapi bisikan. Bisikan bahwa kamu harus membagikan semuanya, membuktikan dirimu, menunjukkan pencapaian, membentuk citra. Dan tanpa sadar, kamu mulai mengukur nilaimu dari jumlah like dan validasi orang lain. Ironisnya, semua itu terlihat seperti kebutuhan. Padahal, seringkali justru racun yang memperlemah jiwamu. James Clear menekankan bahwa lingkungan adalah pemicu utama terbentuknya kebiasaan. Ketika kamu hidup di tengah dunia yang bising, penuh dorongan untuk tampil, dibandingkan, dan dinilai, kamu tidak hanya menyerap informasi, tapi juga membentuk identitas dari luar ke dalam. Kamu mulai terbiasa merespons kebisingan dengan pelarian, membuka notifikasi, memeriksa siapa yang membalas pesan, mengisi hari dengan pertemuan demi pertemuan yang terasa kosong. Semua itu seolah membuatmu sibuk, padahal sebenarnya kamu sedang kabur dari diri sendiri. Yang menakutkan adalah kebisingan ini terasa normal, bahkan menyenangkan. Ia hadir dalam bentuk hiburan, sosial media, gosip, bahkan ambisi yang tampaknya sah. Tapi, semua itu adalah bentuk lain dari gangguan yang pelan-pelan mengikis kesadaranmu. Saat kamu terus berada di tengah keramaian, kamu mulai kehilangan kemampuan untuk duduk dengan sunyi. Padahal, seperti kata James Clear, sistem yang kita bangun akan menentukan arah hidup kita. Dan sistem yang terlalu bergantung pada suara luar, lambat laun akan membungkam suara hati. Dan saat suara hati mulai pelan, muncullah pemain utama yang diam-diam mengambil alih panggung. Ego. Ia cerdik, tidak berteriak, tapi membujuk. Ia bilang
kamu butuh pengakuan. Bahwa tanpa pengakuan, kamu tidak bernilai. Ia meyakinkanmu bahwa untuk dicintai, kamu harus membuktikan diri. Maka kamu mulai membangun identitas berdasarkan apa yang dunia anggap layak, bukan berdasarkan siapa dirimu yang sebenarnya. James Clear menulis bahwa setiap tindakan adalah suara untuk menentukan siapa diri kita di masa depan. Tapi bayangkan jika setiap tindakan itu sebenarnya bukan milikmu, melainkan hasil dorongan ego yang terus-menerus ingin divalidasi. Kamu bekerja keras bukan karena cinta, tapi karena ingin dianggap sukses. Kamu memoles diri bukan karena kenyamanan, tapi karena takut dianggap biasa. Dan perlahan, kamu menjadi ahli dalam memainkan peran, tapi asing terhadap pemeran aslinya, dirimu sendiri. Ego menciptakan lingkaran setan. Semakin kamu merasa kurang, semakin kamu mencari pembuktian. Dan semakin kamu mencari pembuktian, semakin kamu bergantung pada orang lain untuk merasa cukup. Inilah jebakan validasi eksternal. Kebiasaan batin yang jauh lebih adiktif dari apapun. Kamu akan merasa cemas saat tidak ada yang memperhatikan, dan merasa kosong meskipun banyak yang mengagumi. Ego akan terus lapar, dan hanya kamu yang bisa memutus siklus itu dengan kembali ke ruang hening yang pernah kamu hindari, kesendirian. Setelah kamu sadar bahwa ego haus validasi eksternal, muncul pertanyaan penting. Kalau bukan dari luar, dari mana kita mendapat rasa cukup itu? Jawabannya sederhana, tapi tidak mudah. Bangun dari dalam. Daripada terus mengejar pengakuan, latih dirimu untuk menciptakan kedamaian kecil setiap hari. Dan disinilah kekuatan kebiasaan memainkan perannya. James Clear menjelaskan dalam Atomic Habits bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten. Kamu tidak perlu mengubah hidupmu sekaligus. Cukup mulai dari hal sederhana. Menulis 1 kalimat jurnal setiap pagi, duduk dalam keheningan selama 2 menit, atau membaca 2 halaman buku yang memberi makna. Itu bukan sekedar aktivitas, itu adalah bentuk komitmen. Komitmen pada dirimu sendiri. Dan yang paling menarik, kebiasaan-kebiasaan kecil ini tidak butuh pengakuan siapapun. Kamu tidak butuh tepuk tangan untuk menulis di jurnalmu. Tidak ada yang memuji ketika kamu memilih diam daripada menjawab secara impulsif. Tapi justru disitulah kekuatannya. Kamu mulai hidup bukan untuk tampil, tapi untuk tumbuh. Dan saat kamu perlahan mengganti pencarian eksternal dengan kebiasaan internal, kamu tidak hanya mengubah arah hidupmu. Kamu sedang membangun rumah yang tenang di dalam dirimu sendiri. Saat kamu mulai membangun kebiasaan-kebiasaan internal, ada satu hal yang akan kamu sadari perlahan. Ternyata, kesendirian itu tidak menakutkan. Bahkan, ia mulai terasa menenangkan. Dulu, kamu memandang sepi sebagai hukuman. Tapi kini, kamu mulai melihatnya sebagai tempat berlindung. Tempat pulang. Seperti luka yang butuh ruangan untuk sembuh, jiwa pun butuh ruang sunyi untuk pulih. James Clear menyebut bahwa lingkungan adalah sistem diam-diam yang membentuk kita. Maka kesendirian, jika kamu sadari nilainya, bisa menjadi lingkungan baru. Bukan lingkungan bising, penuh ekspektasi. Tapi lingkungan tenang yang memungkinkan kamu mendengar isi pikiranmu sendiri tanpa gangguan. Di sini, kamu mulai jujur. Kamu mulai mengakui luka yang kamu simpan. Kamu memberi ruang bagi dirimu untuk menangis, berpikir ulang, dan akhirnya memaafkan. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu berhenti berusaha menjadi sesuatu dan mulai menerima apa adanya. Kesendirian yang dulu terasa menyakitkan, kini menjadi proses pemulihan yang sakral. Ini bukan tempat di mana kamu kehilangan, tapi tempat di mana kamu perlahan kembali menemukan harapan, kejelasan, dan yang paling penting, dirimu sendiri. Kesendirian bukan kekosongan, ia adalah tanah subur, dan hanya di tanah semacam inilah benih-benih kebijaksanaan bisa tumbuh. Dan saat kamu mulai nyaman dengan kesendirian, kamu akan bertemu dengan sesuatu yang selama ini nyaris kamu lupakan. Diam.
Bukan sekedar tidak berbicara, tapi diam yang penuh makna. Diam yang terasa seperti ruang luas di dalam diri, tempat setiap perasaan, kenangan, dan pertanyaan bergema tanpa gangguan. Di titik ini, kamu akan menyadari bahwa diam ternyata bisa lebih jujur daripada kata-kata. Bahkan, ia bisa menjadi suara terkuat dalam perubahan. James Clear menjelaskan bahwa sistem kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk arah hidup kita. Nah, keheningan adalah sistem alami yang membantu kita mengatur ulang. Saat kamu berhenti bereaksi terhadap dunia luar, kamu mulai merespons dunia dalam. Kamu mulai bertanya, apa sebenarnya yang penting buatku? Apakah aku menjalani hidup yang aku pilih atau hidup yang orang lain arahkan? Disinilah perubahan yang sesungguhnya terjadi. Bukan di keramaian, tapi dalam keheningan. Ironis ya, kita hidup di dunia yang mengajarkan bahwa perubahan butuh gemuruh, motivasi besar, atau momen dramatis. Padahal seringkali perubahan paling mendalam dimulai dari keputusan kecil yang kamu buat dalam diam, untuk tetap tenang ketika emosi meledak, untuk tetap berpegang pada nilai ketika semua orang meragukannya, untuk duduk sejenak dan mendengarkan isi hatimu sendiri. Dalam diam itulah kamu menemukan arah. Bukan karena orang lain menunjukkannya, tapi karena kamu akhirnya belajar mendengar dirimu sendiri. Ketika dia mulai terasa nyaman, muncul ruang baru di dalam dirimu. Ruang yang dulu selalu tertutup oleh kebisingan. Dan kini, saat ruang itu terbuka, kamu bisa memilih untuk mengisinya dengan hal yang menumbuhkan. Bukan lagi distraksi, tapi refleksi. Bukan sekedar sibuk, tapi bermakna. Inilah momen terbaik untuk membentuk kebiasaan reflektif. Kebiasaan yang memperdalam, bukan mempercepat. James Clear dalam Atomic Habits menekankan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus memiliki dampak luar biasa jika diarahkan dengan tepat. Maka daripada membiarkan sunyi berlalu begitu saja, gunakan itu sebagai fondasi untuk membangun ritual pribadi. Membaca satu bab buku yang menantang pikiranmu, menulis satu paragraf tentang perasaanmu hari ini, atau menyimak satu podcast yang menyentuh jiwamu. Itu bukan sekadar aktivitas, itu adalah investasi spiritual. Dan kamu tidak perlu banyak. Justru kekuatan kebiasaan reflektif terletak pada kesederhanaannya. Satu halaman yang kamu baca saat pagi sunyi bisa lebih mengubah hidupmu dibanding ratusan scroll yang kamu lakukan saat malam sepi. Karena dalam setiap tulisan, dalam setiap kata yang kamu gores, dan dalam setiap pesan yang kamu dengarkan dengan hati, ada kemungkinan kamu bertemu potongan-potongan kecil dari dirimu yang selama ini tersembunyi. Kebiasaan reflektif bukan tentang disiplin semata, ia adalah bentuk cinta. Cinta pada proses, dan cinta pada dirimu yang sedang tumbuh pelan-pelan. Tapi, seperti halnya cinta, membangun kebiasaan reflektif juga akan diuji. Ada hari-hari ketika satu halaman terasa berat, satu paragraf tulisan terasa kosong. Pikiranmu berkelana, emosimu naik turun, dan keheningan yang tadinya nyaman mulai terasa sunyi kembali. Inilah titik penting yang sering tidak dibicarakan, bahwa proses bertumbuh dalam kesendirian bukan selalu tenang dan damai. Kadang justru melelahkan secara emosional. Dan disinilah kamu mulai belajar seni yang lebih dalam, konsistensi emosional. James Clear mengatakan bahwa sistem yang berhasil bukanlah sistem yang sempurna, tapi yang bisa bertahan dalam berbagai kondisi. Maka tugasmu bukan menjaga agar perasaan selalu positif, tapi menjaga agar langkah kecilmu tetap berjalan meski emosi sedang tidak bersahabat. Bahkan ketika kamu merasa kosong, tetaplah menulis. Ketika kamu merasa tidak paham, tetaplah membaca. Ketika kamu merasa jenuh, tetaplah mendengarkan. Karena yang kamu bangun bukan hanya pengetahuan, tapi ketangguhan. Dan perlahan kamu akan sadar, stabil bukan berarti tidak pernah goyah, tapi kemampuan untuk kembali lagi berkali-kali tanpa menyerah. Kesepian tidak akan lenyap seketika, tapi ketika kamu bisa tetap berjalan dalam sunyi, tetap memelihara rutinitas meski emosimu tak stabil, maka kamu sedang membentuk kekuatan batin yang tidak bisa dibeli atau diajarkan oleh siapapun. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa lahir
dari kesetiaanmu pada proses. Namun saat kamu mulai bertahan dalam proses itu, tetap menulis walau hati kosong, tetap membaca walau pikiran lelah, akan muncul gejolak lain dari dalam. Ego mulai gelisah. Ia merasa terancam, karena perlahan kamu sedang membongkar pondasi lama tempat dia berdiri. Identitas yang dibentuk dari kebisingan, bukan keheningan. Dan seperti hewan yang merasa sarangnya dihancurkan, ego akan melawan. Ia akan menyusup ke pikiranmu dan berkata, "Untuk apa semua ini? Kamu tidak berubah apa-apa. Lebih baik kembali saja jadi dirimu yang dulu." James Clear menekankan bahwa kebiasaan yang paling kuat adalah kebiasaan yang berbasis identitas. Tapi disinilah tantangannya. Saat kamu mencoba membentuk identitas baru, lebih sadar, lebih tenang, lebih otentik, ego akan mengingatkanmu tentang identitas lama yang lebih nyaman, lebih familiar, meski menyakitkan. Ia akan menggoda kamu kembali ke pola lama yang penuh distraksi, karena disitulah ia merasa aman. Dan inilah ujian sesungguhnya. Mampukah kamu bertahan di tengah konflik batin ini? Mampukah kamu memilih versi dirimu yang belum sepenuhnya kamu kenal dibanding kembali ke peran lama yang sudah jelas, tapi menyesakan? Setiap kali kamu menolak ajakan ego untuk mundur, kamu sedang memperkuat identitas barumu. Setiap tindakan kecil yang kamu pertahankan, meski sederhana, adalah suara yang tegas kepada ego. Aku bukan lagi yang dulu. Dan saat kamu terus melangkah, pelan tapi pasti, identitas barumu tidak hanya tumbuh. Ia mulai mengakar. Namun, ketika identitas barumu mulai mengakar dan langkahmu makin mantap, tantangan berikutnya justru datang dari luar. Dunia sosial yang dulu terasa jauh, mulai kembali mendekat. Kamu mulai membuka diri, bertemu orang baru, menjalin kembali percakapan lama. Tapi inilah momen yang paling rentan. Karena tanpa sadar, kamu bisa tergelincir. Ego yang kamu tinggalkan bisa menyusup kembali. Lewat wajah yang ramah, candaan lama, atau sekedar pujian kecil yang terasa hangat. Dan sebelum kamu sadari, kamu mulai berpikir, apa salahnya jadi seperti dulu sebentar saja? James Clear dalam Atomic Habits menjelaskan bahwa perubahan sejati tidak hanya soal membentuk kebiasaan baru, tapi juga menghindari lingkungan yang mendorong kebiasaan lama. Maka, penting untuk menyadari, tidak semua hubungan mendukung pertumbuhanmu. Beberapa justru diam-diam menahanmu di versi lama dirimu, karena mereka nyaman dengan kamu yang belum berubah. Ini bukan berarti kamu harus memutus semua relasi, tapi kamu perlu menyaring ulang. Mana yang menguatkan identitas barumu, dan mana yang hanya menarikmu mundur. Kadang-kadang, jebakan itu hadir lewat hubungan yang terlihat akrab, tapi membuatmu merasa harus berpura-pura. Harus jadi dirimu yang dulu agar diterima. Maka, kenalilah tandanya. Jika kamu merasa harus menyesuaikan diri demi kenyamanan orang lain, mungkin itu bukan rumah yang kamu butuhkan saat ini. Hubungan yang sehat tidak menahanmu di masa lalu, tapi berjalan bersamamu menuju masa depan. Dan ketika kamu berani memilih dengan sadar, kamu sedang memberi ruang bagi koneksi yang lebih tulus, yang muncul bukan dari ego, tapi dari kesadaran. Namun setelah kamu mulai menyaring hubungan, memilih yang mendukung pertumbuhan, ada satu kenyataan lain yang pelan-pelan muncul ke permukaan. Dunia luar tetap seperti dulu. Lingkunganmu, sistem sosialnya, mungkin masih sibuk menilai dari penampilan, pencapaian, atau jumlah pengikut di media sosial. Dan disinilah ujian berikutnya dimulai. Ketika kamu sudah berubah, tapi dunia belum ikut berubah. Saat itu, kamu mungkin merasa seperti orang asing di tanah yang dulu kamu sebut rumah. James Clear mengingatkan bahwa perubahan diri bukanlah tentang mengubah seluruh dunia, tapi tentang konsistensi terhadap sistem yang kamu bangun sendiri.
Maka kuncinya bukan memaksa orang lain berubah secepat kamu, tapi tetap setia pada nilai yang kini kamu yakini, meski tidak ada yang mendukungnya. Saat kamu kembali ke dunia lama dengan identitas baru, kamu mungkin merasa terasing, bahkan diremehkan. Tapi justru itu tandanya. Kamu sudah tidak cocok lagi dengan versi lamamu. Dan itu hal yang baik. Karena meski terasa sepi, itu adalah kesepian yang jujur. Bukan kesepian karena kehilangan arah, tapi karena kamu sedang menciptakan jalan baru. Jalan yang hanya bisa kamu lalui sendiri pada awalnya. Tidak ada yang bisa sepenuhnya memahami proses batinmu. Tapi kamu tahu, kamu sudah berbeda. Dan meski dunia di sekitarmu belum berubah, kamu kini memiliki sesuatu yang lebih kuat dari validasi eksternal, yaitu keyakinan pada siapa dirimu sebenarnya. Dari sinilah kekuatan sejati muncul, bukan dari diterima semua orang, tapi dari berdiri tegak meskipun sendiri. Dan di saat kamu berdiri tegak meskipun sendiri, disitulah kamu menyadari sesuatu yang sangat dalam. Bahwa kesendirian bukan musuhmu. Ia tidak pernah ingin menghukummu. Ia hanya ingin menunjukkan siapa dirimu ketika tidak ada yang menilai, tidak ada yang mengarahkan, dan tidak ada yang membentukmu selain dirimu sendiri. Kesendirian yang dulu kamu anggap sebagai akhir, kini kamu pahami sebagai awal, sebuah jalan sunyi yang menuntunmu pada konsistensi sejati. James Clear dalam Atomic Habits berkata, kita tidak naik ke level tujuan kita. Kita jatuh ke level sistem kita. Dan sistem terbaik, paling tahan uji, adalah yang dibangun dalam diam. Saat tidak ada yang menonton, saat tidak ada yang memberi pujian, karena disitulah bentuk komitmen yang paling murni. Kamu tetap melangkah bukan karena dilihat, tapi karena kamu percaya. Percaya bahwa setiap kebiasaan kecil, setiap keputusan tenang, setiap detik kesunyian yang kamu hadapi dengan sadar, sedang membentuk versi terbaik dari dirimu. Kini kamu tidak lagi memandang kesendirian sebagai ruang kosong yang menyedihkan, tapi sebagai taman pribadi, tempat kamu menyemai benih refleksi, keberanian, dan kedewasaan. Tempat kamu merawat impian yang belum sempat tumbuh karena terlalu lama tenggelam dalam kebisingan. Maka jika saat ini kamu sedang sendiri, jangan buru-buru keluar dari fase ini. Duduklah lebih lama. Dengarkan bisikan halus dari dirimu sendiri. Karena mungkin justru di jalan sunyi inilah kamu akhirnya pulang. Bukan ke tempat, tapi ke dirimu yang sebenarnya.